Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang kanan kurang kompak, yang tengah kurang serempak, yang kiri kurang dihentak. Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul 3 Sunnah Rasul 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pergi ke Makkah beribadah haji, tak lupa ke Madinah untuk ziarah Nabi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, semoga senantiasa mendapatkan berkah Sang Ilahi Rabbi. Tak lupa kepada seluruh pemirsa yang insya Allah rizkinya melimpah, utangnya tak bernambah. Pergi ke kota memakai dasi, tak lupa memakai baju batik. Ingat, masa muda hanya cuma sekali, jadi pergunakanlah dengan yang baik-baik. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, yang patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Kedua, salawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, mulai dari zaman pintu yang tertutup hingga menuju pintu yang terbuka, yakni pintu kebenaran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah. Semenjak kita berada di kandungan seorang ibu, bahkan ketika kita nanti lahir sampai kita kembali ke liang kubur pun, kita tak luput dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, mengapa banyak orang yang mengira bahwa orang yang beruntung di dunia ini hanya ada kepada orang yang kaya, sedangkan orang yang miskin merupakan suatu kehinaan? Salah besar. Akan saya tegaskan, kekayaan dan kemiskinan merupakan suatu ujian dari Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Yang kaya diuji dengan kekayaannya. Mampukah dia menahan hawa nafsunya untuk tidak mempunyai sifat takabur, yaitu sifat sombong. Begitu pula yang miskin, mampukah dia menerima dengan keadaannya yang sekarang dengan hati yang ikhlas, tabah serta lapang dada, sebagaimana firman Allah dalam potongan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Bukan karena kekayaannya dan bukan karena kemiskinannya. Walaupun kaya tetapi dia tidak bertakwa, maka dia termasuk orang yang hina. Tetapi sebaliknya, walaupun dia orang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia bertakwa, maka dia termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini ada yang ingat dengan lagunya Bang Haji Roma. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya.
derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan tema tentang syukur nikmat, perlu kita ketahui bersama bahwa mensyukuri nikmat Allah mempunyai 3 macam cara. Yang pertama, yakni syukur melalui ucapan. Syukur melalui ucapan bisa kita tandai dengan lahirnya ucapan-ucapan baik yang dikeluarkan dari mulut kita. Contoh kecil saja, ketika kita hendak melakukan suatu kegiatan, kita mengawalinya dengan ucapan basmalah. Dan ketika kita mengakhiri kegiatan tersebut, kita mengakhirinya dengan ucapan alhamdulillah. Selain itu, banyaknya kalimat-kalimat zikir yang kita baca untuk setiap harinya. Dengan harapan taqarruban ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri atas segala nikmat yang ada. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW selalu berzikir kepada Allah dalam kesempatan hidupnya, di mana kalimat zikir sangatlah banyak. Salah satunya yakni alhamdulillah. Lafaz ini sangatlah mudah dan gampang kita ucapkan, tetapi akan berat ketika nanti di hari penimbangan. Yang kedua, yakni syukur melalui hati. Imam Sya'rani berkata dalam kitabnya yang berjudul Lataif Al-Minan, bahwa syukur melalui hati hanya dapat dicapai dengan keyakinan seseorang yang kokoh bahwa selama yang ada di genggamannya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Maka dari itu, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, dan apapun yang kita peroleh, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang ikhlas, tabah, lapang dada, serta qanaah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ketiga, yakni yang terakhir, yakni syukur melalui anggota badan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan segala kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata bahwa syukur melalui anggota badan adalah menjalankan segala nikmat Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya meminta pertolongan untuk dihindarkan dari kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah. Sepanjang uraian kata di atas tadi, dapat kita tarik mutiara kesimpulan bahwa mensyukuri nikmat Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan itulah manusia mempunyai derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ayat di atas dijelaskan bahwa manusia akan diazab apabila dia meninggalkan rasa syukur kepada Allah. Namun apabila dia tetap bersyukur atas nikmat yang ada, tentu akan ditambah segala nikmatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuku ketupat nang Sidoarjo menawi wonten lepat, kula nyuwun agungipun pangapura. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.